Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nabil Akbar dengan NIM 2405 1204074 dari Teknik Informatika C angkatan tahun 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait teknologi keamanan pada platform digital di era modern ini. Jadi eh, pada video kali ini juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian tugas dari mata kuliah keamanan data pada minggu kedua, yaitu pengenalan terkait materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Agus Prihanto, yaitu proses dan produk keamanan, di mana kita telah dijelaskan dengan berbagai macam hal yang terkait dengan produk keamanan, khususnya keamanan pada sistem digital kita saat ini. Dan di akhir, kita diberikan amanah untuk tugas, yaitu membuat penerapan teknologi, fitur keamanan dalam berbagai macam produk digital yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, langsung saja. Jadi telah kita siapkan materi di sini dari penerapan teknologi keamanan pada platform digital modern. Untuk yang pertama, di sini kita bahas dulu sebelum kita mengetahui atau sebelum kita melanjut terhadap produk apa saja yang ada pada penerapan dari sebuah keamanan digital, kita harus tahu apa itu konsep dasar dari keamanan itu sendiri. Keamanan jika mengacu pada secara global, pasti keamanan mengacu pada sistem yang bisa uh, menjaga suatu hal atau uh, bisa menjaga dari berbagai macam hal yang memang kita tidak inginkan. Nah, tapi pada sistem ini ataupun pada penjelasan kali ini mengarah pada sistem digital, yaitu yang pertama, keamanan informasi. Jadi ini ngarahnya adalah ke penerapan di era saat ini, yaitu keamanan informasi. Tidak hanya soal alat, tapi mencakup tentang people, proses, dan teknologi. Atau bisa disingkat itu ada PPT, yaitu keamanan bukan hanya sekedar tentang data yang hilang atau tentang menjaga data, tapi mencakup menjaga kerahasiaan dari seseorang, tentang proses suatu hal, dan juga teknologi yang dibangun. Jadi keamanan itu bukan hanya sekedar data yang hilang saja, tapi banyak hal yang sangat mempengaruhi, yaitu dari keamanan data dari seseorang, lalu bagaimana seseorang itu melakukan sebuah proses yang memang itu merupakan sebuah rahasia dari sebuah perusahaan ataupun dari seseorang, dan juga ada teknologi. Nah, teknologi ini juga yang pasti sebuah hal yang memang sebagai rahasia, utamanya di bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Proses dan teknologi merupakan satu hal yang memang sangat-sangat dipertahankan, karena jika dua hal atau tiga hal ini tersebar, maka bisa saja menghancurkan bisnis ataupun hal yang tidak kita inginkan. Nah, dalam proses ini juga ada prinsip yang apa ya, pada dasarnya memang realitanya seperti ini, yaitu tidak ada sistem yang menjamin aman 100%. Kenapa seperti ini? Karena memang di dunia ini semua sistem berkembang dengan sangat cepat dan sangat-sangat luar biasa, di mana hal yang memang kita anggap sangat aman, suatu saat, entah itu beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, akan berkembang dan akan memiliki celah yang bisa untuk seseorang uh, yang tidak kita inginkan atau ada orang-orang jahat yang berusaha untuk masuk dalam keamanan yang telah kita jaga. Begitu. Pada dasarnya memang keamanan-keamanan pada tahun 2010 yang dirasa aman, pastinya di tahun ini sangat-sangatlah gampang untuk dimasukin atau diretas ataupun dipecahkan sistem keamanannya. Gitu. Yang ketiga ada itu peran antivirus dan firewall sebagai garda terdepan teknologi. Kita tahu semuanya itu semua sangat tidak bisa terpisahkan dari hal yang memang kita khusus utamanya di era digital sekarang ini sangat-sangat diperlukan adanya peran antivirus dan firewall yang menjaga sebagai tembok, sebagai gerbang adanya virus-virus ataupun hal yang tidak kita inginkan untuk masuk ke sistem kita, untuk masuk ke apa yang kita miliki. Lanjut. Jadi kita udah paham tentang konsep dasar keamanan terkait apa itu apa ya? Pada dasarnya keamanan bukan hanya sekedar tentang data saja ataupun informasi saja, tapi terkait mencakup people, process, and teknologinya, dan juga ada prinsipnya yang tidak apa ya? Sebuah keamanan bukan hanya apa ya? Keamanan itu bukan berarti
tidak ada sistem yang mungkin bisa dijamin 100% keamanannya. Dan dari hal tersebut dibutuhkannya virus atau firewall sebagai garda terdepan. Selanjutnya, yaitu komponen utama keamanan digital. Nah, kita tahu sendiri dari keamanan digital ini memiliki beberapa macam komponen-komponen yang memang bisa kita jadikan sebagai acuan atau sebagai hal yang memang bisa salah satunya untuk mengamankan sistem kita. Yaitu yang pertama ada authentication atau authentication, yaitu proses pembuktian identitas. Apa sih ini? Nanti kita akan jelaskan by langsung, kita akan coba nanti. Kita akan selesaikan dulu penjelasannya, yaitu proses pembuktian identitas. Jadi, sekarang banyak platform, utamanya yang sekarang sangat-sangat sering digunakan atau banyak digunakan seperti Google ataupun platform-platform lainnya, dia memiliki sistem authentication yang sangat kuat, yaitu proses pembuktian identitas bukan hanya sekedar nama dan password, tapi biasanya memerlukan ada tambahan seperti ID, sidik jari, habis itu ada proses pembuktian wajah dan lain sebagainya yang bisa memperkuat adanya sistem untuk di mana seseorang asing tidak bisa masuk dengan bebas di sistem yang kita bangun. Yang kedua yaitu authorization, yaitu hak akses setelah login. Jadi, sekarang juga banyak platform yang memang memberikan hak akses yang tidak sepenuhnya diberikan kepada semuanya yang login. Jadi entah itu dipisahkan melalui hak admin, hak member, atau guest, atau sekitar just atau just view dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lihat di penerapannya di beberapa misalnya spreadsheet, ada yang bisa mengedit, ada yang bisa hanya melihat saja dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu encryption. Melalui data yang tidak bisa kita baca, yaitu pihak ketiga. Melindungi. Jadi, mungkin sebagai orang awam hanya tahu sistem-sistem yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi pada dasarnya di realitanya ada hal yang memang berjalan di belakang layar, khususnya hal-hal yang memang melindungi semua data kita yang bisa tidak kita lihat. Nah, oleh karena itu fungsi enskripsi ini melindungi data kita dari pihak ketiga yang berusaha masuk secara tidak kita ketahui, kecuali kita memang tahu bagaimana sistem itu dibangun. Kalau orang awam mungkin sangat-sangat tidak tahu, yaitu dengan HTTPS atau HTTP secure dan SSL yang memang ini merupakan satu hal yang sangat-sangat apa ya krusial. Jadi jika tanpanya ada perlindungan maka bisa diakses dengan mudah. Nah, karena itu encryption ini sangat berguna untuk melindungi data kita. Selanjutnya, yaitu keamanan login pada sistem Gmail. Ini merupakan salah satu bentuk contoh dari keamanan yang ada di platform sekarang, yaitu Google. Di Google ada beberapa hal yang memang kita bisa lakukan, yaitu two-step verification, yaitu menggabungkan password dan physical device. Jadi bukan hanya sekedar memasukkan password, tapi membutuhkan device yang sudah login untuk memverifikasi apakah benar device ini merupakan Anda. Jadi, di mana ada seseorang yang memang tidak kita inginkan untuk masuk, itu akan terpental ataupun tidak bisa memasuki sistem yang telah kita bangun. Jadi kita dimudahkan untuk mengamankan data dengan device yang memang telah sebelumnya diizinkan. Yang kedua yaitu Google Chrome. Notifikasi apakah ini Anda. Ini juga salah satu bentuk keunggulan Google yang memang diikuti oleh banyak sistem. Jadi selain menggunakan physical device ada juga pengecekan apakah ini Anda. Jika iya, tekan ini. Dan biasanya ada angka-angka yang perlu dimasukkan untuk menambah keamanan datanya. Yang ketiga yaitu security key, penggunaan kunci fisik yaitu NFC untuk login tingkat tinggi. Biasanya ini beberapa sistem menggunakan NFC untuk uh, sistem transaksi. Biasanya ini yang NFC itu mungkin bisa kita tambahkan di NFC digital seperti kartu kredit dan lain sebagainya atau e-tol itu juga pakai NFC untuk meningkatkan uh, keamanan yang sangat tinggi di mana dibutuhkan secara fisik untuk bisa memverifikasi bahwa benar itu benar-benar Anda begitu. Selanjutnya yaitu keamanan sosial media. Jadi, oh iya, sebelum kita masuk keamanan sosial media, kita bisa lihat di sini
kita bisa buktikan bahwasanya jika kita login, nah ini sudah kita siapkan, bukan hanya sekedar memasukkan angka, tapi bisa dilihat di sini, kita bisa melihat. Nah, jadi bukan hanya sekedar bisa memasukkan angka, tapi ada verifikasi yang harus eh, kita lakukan di device yang sedang aktif login di email yang kita lakukan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk Google untuk memberikan keamanan kepada user agar user memiliki tingkat kenyamanan tinggi dalam menggunakan sistem yang telah dibangun oleh Google. Gitu. Oke, kita lanjut. Yaitu keamanan sosial media yang memang mungkin kita semuanya juga sangat tahu, yaitu di sosial media ada Facebook, Instagram, dan Telegram, di mana Facebook dan Instagram juga salah satunya dimiliki oleh satu perusahaan induk yaitu Meta, kita tahu semuanya. Nah, di beberapa sosial media, dia memiliki sistem yaitu notifikasi atau notifikasi jika ada yang login. Jadi, ketika ada yang login, sistem dari keamanan ini akan mengirimkan bahwasanya ada yang login. Nah, ini untuk apa? Ini merupakan salah satu bentuk preventif yang dilakukan oleh atau yang diberikan oleh provider ataupun developer untuk memastikan bahwasanya yang login pada sistem tersebut atau sosial media akun tersebut itu benar-benar sang pengguna atau yang memang telah diizinkan. Jadi ketika ada yang login, notifikasi akan muncul dan memang itu bukan. Sistem di Google akan ada pilihan untuk amankan dan lain sebagainya untuk menghindari orang-orang yang tidak kita inginkan masuk dan merusak sistemnya. Kita miliki ataupun mengambil hal-hal yang memang kita tidak inginkan dan menjaga privasi kita. Dan yang ketiga ada two factor authentication atau 2FA yang memang telah kita jelaskan tadi, yaitu bentuknya bisa melalui kode yang seperti Google dan memang banyak aplikasi yang sekarang udah mengikuti keamanan tersebut untuk menjaga tingkat keamanan pada sistem aplikasi yang mereka buat. Yang ketiga yaitu end-to-end encryption, yaitu penerapan pada WhatsApp dan Telegram agar pesan hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima. Jadi entah itu dari pihak developer dan lain sebagainya, tidak memiliki hak akses dan bisa melanggar hak cipta ataupun melanggar eh, privacy yang telah disetujui dari pihak developernya itu sendiri. Lanjut, di sini ada teknologi OTP, yaitu pada e-commerce, Tokopedia, dan Shopee. Jadi, ini merupakan salah satu bentuk contohnya yang ada di Tokopedia e-commerce, ada Tokopedia dan Shopee yang sangat uh, booming atau sering digunakan di Indonesia. Nah, di dua e-commerce ini juga menggunakan definisi OTP, yaitu on time password, di mana kode dinamis yang berlaku sangat singkat. Jadi, kodenya dia akan berganti setiap 60 detik sekali kalau tidak salah. Jadi kodenya benar-benar biasanya ada 6 angka, di mana ini merupakan salah satu hal yang memang sangat-sangat aman ataupun tingkat keamanan cukup lumayan tinggi ya, karena OTP ini biasanya dimiliki benar-benar hanya oleh device yang login ataupun OTP-nya itu. Jadi benar-benar sangat-sangat memiliki keamanan yang insya Allah lumayan aman. Jadi kalau password kan memang tetap ya. Nah, kalau OTP dia akan berganti otomatis selama 1 menit sekali gitu. Dan yang kedua yaitu saluran pengiriman, ada SMS, WhatsApp, dan miss call. Resiko sosialnya. Nah, resiko sosial juga bisa terjadi di mana menjelaskan mengapa kita dilarang memberikan OTP kepada siapapun. Jadi memang adanya OTP ini merupakan apa ya, bentuk krusial di mana kalau kode ini diberikan maka orang itu memiliki kepercayaan untuk masuk login dan bisa merusak sistem yang telah kita bangun gitu. Lanjut, ada selanjutnya yaitu keamanan biometrik pada smartphone. Nah, eh, mungkin kita tahu beberapa smartphone 5 tahun terakhir ini memiliki sistem yaitu sidik jari dan face recognition. Nah, kita bisa lihat di sini.
Keamanan ini benar-benar cukup membantu, di mana dulu ketika kita mungkin HP-nya mungkin masih berupa password dan sandi, kita membutuhkan untuk selalu mengetik dan lain sebagainya. Nah, dari keamanan ataupun peningkatan kualitas dari digital yang memang sekarang sangat-sangat luar biasa, kita sangat terbantu. Jadi kita bisa mengurangi keefektifan dalam kita membuka eh, digital smartphone yang telah kita miliki begitu. Selain itu juga mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengganti password tradisional secara fisik yang benar-benar harus teratur entah itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk menjaga keamanan dari sistem kita, dan juga fingerprint scanner untuk pemindaian sidik jari yang telah kita jelaskan tadi yang membantu kita. Ada fingerprint dan face recognition untuk pemindaian wajah, dan iris scanner keamanan tingkat tinggi melalui pola mata. Nah, ini merupakan sistem yang mungkin sangat tinggi, tapi untuk handphone mungkin belum ada ya, karena memang belum sangat-sangat dibutuhkan, karena mungkin finger dan face itu sudah sangat cukup. Tapi mungkin di beberapa sistem yang memang membutuhkan keamanan tinggi itu menggunakan iris scanner. Jadi dia akan melihat bola mata ini apa, eh, lupa namanya, yang ada di mata ini. Jadi dia benar-benar melihat eh, seperti sidik jari, tapi kan mata kan sangat-sangat susah untuk dilihat oleh orang lain. Gitu. Ya, untuk sistem keamanan fisik modern di beberapa hal yang memang kita ada di sekitar kita, ada yaitu contohnya ada smart door lock, yaitu menggunakan RFID atau card lock. Jadi cardnya itu sudah eh, RFID, yaitu bisa di tap lalu akan terbuka sistem kuncinya. Mungkin kita bisa ketahui di beberapa sistem yang sangat kita umumnya ya, di beberapa hotel dan beberapa penginapan itu memiliki sistem yang sudah kita RFID ini, atau keypad pin lock ini juga di beberapa rumah juga mudah memilikinya, dan integrasi Bluetooth Wi-Fi dengan aplikasi smartphone. Dengan mudah kita buka dengan jarak jauh dan lain sebagainya, juga sangat membantu kita untuk eh, mengamankan rumah ataupun mengamankan aset yang telah kita miliki. Baik, kesimpulannya dan tips penggunaan atau tips keamanan bagi pengguna, yaitu pastinya selalu update perbarui OS aplikasi di security patch terbaru. Karena apa? Setiap update yang memang dilakukan itu bukan hanya update terkait sistemnya, tapi juga terkait patch secure ataupun keamanan dari sistem tersebut. Tanpa adanya update secara teratur bisa memungkinkan celah-celah terbaru yang telah terbuka karena kita tidak mengupdate sistemnya. Jadi setiap sistem update juga dia akan memperhatikan mungkin keamanan apa yang akhir-akhir ini sedang memang bisa memungkinkan untuk sistem kita uh, memiliki celah, maka sistem kita akan masuk-masuk untuk menutupi itu semuanya. Jadi kalau kita tidak rajin untuk update, itu berisiko dengan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kedua, yaitu gunakan password manager untuk mengolah kata sandi yang kompleks dan waspada terhadap phishing dan social engineering. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.